Halo HI Friends, kita bertemu lagi di podcast Hubungan Internasional yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Di episode kali ini, saya, Diah Kusumaningrum, akan mengajak HI Friends mengenal lebih dekat sosok dan pemikiran salah seorang staf pengajar HI UGM. Siapa orangnya? Nah, ini dia Profesor Dr. Poppy Sulistianing Winanti. Halo Mbak Poppy. Halo Dike. Ayo Mbak masuk-masuk. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Ya begitulah. Oke, udah siap berangkat kantor? Siap lah, mesti siap. Pasti siap, selalu siap. Oke, hi friends, kami jalan dulu ya. See you in a while. Mbak Pupi, selamat ya Mbak ya, udah diangkat dan dikukuhkan finally jadi profesor beneran gitu. Nah kalau dirasa-rasain Mbak, apa sih yang beda kalau udah jadi profesor sekarang? Apa ya bedanya? Mungkin lebih ke ini ya, perasaan lega, relief, bersyukur gitu ya. Kan jabatan akademik tertinggi itu nggak mudah ya, dan itu butuh proses, butuh perjuangan. Jadi yang dirasain sih sebenarnya mungkin lebih karena rasa bersyukur dan itu tadi relief ya, karena akhirnya susah, jadi ya mesti disyukuri. Oke, gitu hi friends, ternyata rasanya jadi profesor gitu. Nah ini banyak banget nih Mbak yang bilang bahwa Mbak Poppy ini broke the glass ceiling kan. Profesor pertama perempuan HI UGM di bidang ilmu hubungan internasional. Nah melihat ke belakang nih menurut Mbak Poppy, how high was the ceiling? Atau kalau mau pertanyaan lebih mendasar, was there a glass ceiling at all gitu? Kalau Mbak Poppy terlahir laki-laki, would it be the same struggle gitu? Gimana nih Mbak? Sebenarnya gini ya, mungkin harus disclaimer dulu ya, ini basisnya kan betul-betul experience ku sendiri ya, dan bisa jadi dia tidak merefleksikan yang dialami orang ya. Kalau pertanyaannya adalah apakah misalnya would that be any different kalau ini laki-laki dan perempuan gitu. Menurutku sebetulnya beberapa hal itu ini semua ada konteks ya, ada konteks, ada struktur yang melingkupi, dan kalau kita bicara dalam konteks strukturnya, harus kuakuin terutama di Visipol dan di HI nggak ada diskriminasi yang kalau mesti kita lihat ya, diskriminasi antara yang perempuan dan laki-laki. We have to admit it and we have to be grateful about it kan. Sehingga kemudian dari sisi struktur, aku kira semua kesempatan, cara support sistemnya semua sama. Yang diberikan ke dosen laki-laki maupun perempuan, sehingga agak sulit untuk mengatakan would that be any different kalau ini laki-laki dan perempuan. Tapi mungkin ada konteks, misalnya konteks keluarga, konteks struktur yang berbeda yang dialami setiap orang. Yang perlu menurutku dicermati sebetulnya lebih ke dalam konteks ini ya, konteks tadi kalau dari Visipol UGM terutama, kita kan lihat ya jumlah dosen perempuan dan dosen laki-laki itu sebetulnya hampir 50-50 ya, meskipun tidak persis, tapi kenyataan bahwa dari dosen yang aktif tersebut lalu hanya ada 2 guru besar perempuan yang aktif, itu kan juga fakta yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kenapa dengan jumlah dosen perempuan dan laki-laki kurang lebih hampir sama gitu ya, tapi dari sekian itu hanya ada 2 guru besar perempuan yang aktif sekarang. Nah itu hal yang memang menurutku fakta yang tidak bisa dihindari gitu ya. Nah, tetapi kemudian dari sisi strukturnya sendiri kita harus akuin gitu. Dari sisi institusi saya kira kita semua mendapatkan kesempatan yang sama. Ya. Oleh karena itu mungkin ada aspek lain yang perlu menjadi pertimbangan. Dan dari sisi yang lain tentu saja sekali lagi ini setiap orang punya struggle-nya sendiri, setiap orang punya tantangannya sendiri, dan beruntung dan bersyukurlah kita berada dalam institusi yang punya support system yang menurut saya oke. Itu sih. Jadi karena memang ini saya percaya orang yang mengatakan kalau bilang there is no shortcut for
great achievement, and this is true gitu. Jadi artinya ini semua adalah orang yang bisa mengatakan itu ada struggle, ada perjuangan, pengorbanan, dan support system yang oke. Gitu. Nah, support system yang oke. Nah, aku mau pick up di situ, Mbak. Kemarin dari pidato Mbak Popi yang panjang itu kan, yang kemudian viral, itu ucapan terima kasih Mbak Popi buat Mas Tongki, gitu. Yang di satu sisi sweet lah ya, kita berterima kasih kepada spouse gitu. Tapi di sisi lain kalau yang apa namanya punya achievement itu laki-laki dan berterima kasih kepada istrinya, kayaknya nggak bakal broke the internet karena dianggap hal yang lumrah, gitu kan. Nah, dari pidato Mbak Popi yang panjang lebar dan dipuji banyak orang itu, kalau ini semua terserah Mbak Popi, menurut Mbak Popi yang harusnya viral atau yang Mbak Popi pengen viral tuh kalimat yang mana sebetulnya atau bagian yang mana? Ya, sebetulnya bagian yang untuk awareness bahwa sistem perdagangan internasional dengan sistem yang multilateral di bawah itu sedang bermasalah. How we sebagai Indonesia terutama ya sebagai salah satu negara yang bagian dari itu mesti berbuat sesuatu. Sebetulnya itu yang pesan yang ingin disampaikan. Tapi balik ke yang tadi DK sampaikan di awal, jujur aja kaget juga kenapa itu yang viral gitu ya. Ketika saya mulai menyelesaikan naskah itu ada hal yang ingin sebetulnya tidak ingin terlalu mainstream gitu ya, tapi juga tidak ingin cheesy. Pada akhirnya diskusi dan macam-macam sampailah pada kalimat-kalimat itu yang terinspirasi dari berbagai macam hal ya. Tapi jujur aja itu kaget aja ketika itu yang kemudian itu yang viral. Tapi jangan-jangan memang we are now in the very different world ya. Dan beberapa teman mengingatkan soundbites matter. Yes. Jadi itu yang akhirnya saya harus ada proses untuk menerima kenyataan gitu ya. Tapi memang kalau menurut saya ada beberapa aspek sempat berdebat, kita sempat diskusi dengan DK juga dan dengan beberapa teman dekat ya. Apakah itu juga merepresentasikan masyarakat kita yang patriarkis kah? Apakah itu merepresentasikan memang betapa sulitnya perempuan untuk bisa mencapai situasi dan posisi seperti ini gitu ya. Tapi di sisi yang lain mungkin jangan sesederhana orang-orang sekarang memang butuh sesuatu yang tadi Dirimu bilang, ya menghibur dan melihat sesuatu dengan cara yang sedikit berbeda. Mungkin itu aja sih. Tapi the point dari diskusi pidato itu sendiri sebetulnya ingin menyampaikan argumen HI itu nggak cuma isu soal security, HI itu nggak cuma isu soal politik internasional, perang gitu-gitu ya, bukan soal perang dan damai, tapi dia bicara soal ekonomi politik yang jauh lebih mendasar yang relates to bahkan kehidupan kita sehari-hari yang representasinya ya rezim perdagangan internasional itu yang sekarang sedang bermasalah. Bukannya dari dulu bermasalah ya Mbak ya? Dari dulu bermasalah, tapi this is a very critical thing ya menurut setidaknya dari pandanganku ya. Karena memang terutama dengan rezim yang sekarang sejak terbentuk, sejak terbangun di awal tahun, pertengahan tahun 1990-an belum menunjukkan kiprah ataupun hasil yang sebagaimana diharapkan oleh banyak orang. Sejak dia berdiri belum ada, minim sekali perjanjian perdagangan yang berhasil disepakati gitu. Itu kan berarti menunjukkan sesuatu gitu. Jadi memang harus ada yang perlu dilihat dan dikaji dan dibenahi. Perjanjian internasional yang dihasilkan sedikit, yang menguntungkan negara selatan kayak Indonesia lebih sedikit lagi kali ya Mbak ya? Sebetulnya bisa dilihat dari dua sisi ya. Jangan-jangan terutama untuk yang negara-negara selatan, no agreement is better. Dan coming to kepada agreement yang kemudian nggak menguntungkan. Jadi itu juga salah satu kondisi kenapa ini jadi perlu lebih delicate gitu. Di satu sisi memang untuk beberapa orang minimnya perjanjian perdagangan yang bisa disepakati itu menunjukkan organisasinya sedang bermasalah, tapi di sisi yang lain jangan-jangan untuk dari sebagian besar kacamata negara sedang berkembang justru melihat ya daripada menandatangani perjanjian yang merugikan yang lebih baik begini gitu. Tapi kan memang akhirnya perlu dipikirkan bagaimana mencari jalan tengah dan mencari upaya yang lebih solutif untuk semua pihak, karena nggak bisa juga hanya melihat ini kepentingan dari salah satu pihak aja. Organisasi besar, anggotanya banyak, jadi banyak kepentingan yang mesti diakomodir gitu ya Mbak ya. Nah ini nih Mbak, lagi-lagi kita hidup di zaman soundbite ya kan?
meskipun Mbak Popi sudah berbaik hati menyediakan pidatonya bisa diunduh oleh publik, boleh nggak Mbak disarikan dalam 3 kalimat saja gitu. Kalau ada 3 kalimat nih yang mencerminkan pidato Mbak Popi, what would that be, Mbak? Mungkin bukan 3 kalimat ya, tapi boleh nggak pakai pertanyaan gitu. Oh, ya, Sebenarnya ini boleh, apa? Ini kenapa? Bagaimana gitu ya. Jadi Ya, boleh. tiga aspek gitu ya. Apanya? Jadi tadi ya seperti yang saya bilang, organisasi internasional dalam bidang perdagangan dalam sistem multilateral sedang tidak baik-baik saja. Itu yang pertama. Aspek apanya? Kenapa dia begitu gitu ya? Tadi balik lagi yang ya karena minimnya perjanjian, karena memang ada persoalan di aspek penyelesaian sengketa yang menjadi salah satu karakteristik dari organisasi ini juga bermasalah. Dan kenapa dia bisa bermasalah itu lebih karena memang desain awal dari organisasi ini jangan-jangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Sehingga bagaimana nyata ya we need to reform it gitu. Bagaimana kemudian dia bisa lebih relevan dengan situasi yang sekarang, karena tantangannya juga beda. Jadi itu sih sebenarnya tantangannya beda. Kenapa? Karena sekarang kita sedang menghadapi disrupsi, sedang ada transformasi digital, sedang ada perubahan iklim yang desain awal dari organisasi ini tidak disiapkan untuk merespons perkembangan-perkembangan, termasuk juga desain dari sisi pengambilan keputusannya dan seterusnya. Jadi intinya ya ini sedang tidak baik-baik saja dan ada upaya untuk perlu mereformasinya. Itu kalau dibilang organisasi-organisasi itu equip buat menangani krisis pada masanya yaitu pasca perang. Tapi krisis-krisis berikutnya mereka not well equipped buat itu gitu. Nah, itu dia Hi Friends. Profesor zaman sekarang itu tidak melulu ditandai oleh kacamata yang tebal. Ini ada kacamatanya juga sih. Terus rambut yang beruban atau menipis, tampang yang sangar gitu kan. Bukan itu gitu. Tapi profesor itu ditandai oleh kemampuannya menurunkan konsep-konsep yang berat jadi mudah dipahami dalam bahasa sehari-hari gitu. Jadi lulus nih Mbak, jadi profesornya lulus gitu. Nah, tapi so what-nya Mbak, so what-nya. Tadi kan katanya harus di-revise gitu organisasi internasionalnya. Tapi kita dari Indonesianya nih, kan kemarin banyak pujian ya terhadap pidatonya Mbak Popi. Dari mantan diplomat, praktisi, sampai mentor kita bersama, Begawan FI Indonesia, Begawan Ekonomi Politik Internasionalnya Indonesia, Profesor Dr. Mokhtar Masud bilang ini kontributif banget gitu. Nah mungkin ini bisa di breakdown buat Hi Friends. Jadi diplomatnya harus ngapain, pengusahanya harus ngapain, pemerintah Indonesia, Kementerian Perdagangan misalnya, atau ini harus ngapain, akademisi harus ngapain, gimana Mbak? Mungkin berangkat dari akademisi dulu ya. Ini sekalian promosi buat teman-teman yang belajar kajian FI. Banyak banget kesempatan. Ini topik tentang reformasi WTO itu menjadi topik yang masa depan, masih topik yang masih up to date, topik yang masih menjadi fokus dari diskusi di kajian-kajian, sehingga ada banyak celah, ada banyak ruang untuk teman-teman yang ingin mengkaji tentang itu, terutama bicara dalam aspek reformasi WTO, dan itu jadi kajian. Jadi saya senang sekali kalau misalnya teman-teman nanti ada yang tertarik untuk tulis lebih lanjut tentang reformasi kode keras WTO, guys, gitu. kode keras. Itu yang pertama ya, akademisnya apa, kajian ini masih terbuka, ini masih kajian jadi masa depan dan seterusnya. Nah, kalau kaitannya dengan policy makers, dengan diplomat dan seterusnya, ini jauh lebih complicated ya. Saya tahu kadang-kadang kita di akademisi punya satu idealisme tertentu gitu ya, bahwa we have to, misalnya kayak kemarin argumen saya bilang kembali ke embedded liberalism. Kenapa sih embedded liberalism gitu? Jangan-jangan ada cara lain gitu ya. Nah, kenapa embedded liberalism itu menjadi menarik? Justru karena memang ada aspek di mana policy makers kita bisa punya ruang untuk satu tetap punya komitmen dalam perjanjian internasional, tapi di sisi yang lain tetap punya concern gimana sih caranya komitmen ke internasional itu tidak melukai gitu ya, tidak harmful untuk kebutuhan kepentingan domestik. Nah, itu yang saya kira mungkin kalau ini disepakati, ini kan baru tawaran ya, belum tentu diterima juga kan. Iya, kalau udah jadi profesor harusnya baru tawaran gitu kan, sehingga apakah ide ini menjadi masuk akal dan bagaimana kemudian secara lebih praksis bisa disounding ke sesama global south, bahkan mungkin
kombinasi Global North dan Global South ya, yang sama-sama sedang menghadapi situasi krisis ya, disrupsi tadi, dan itu yang saya kira perlu menjadi concern bersama. Jadi kalau dari sisi policy makers dan diplomat mungkin perlu punya atensi ke sana, gimana caranya komitmen internasional itu juga bisa punya implikasi yang lebih real bagi kepentingan dan kebutuhan domestik. Pengusahanya, ya tentu saja pengusaha nggak bisa lepas dari transformasi digital dan dari isu perubahan iklim ini gitu. Artinya perlu kolaborasi juga dengan pemerintah, akademisi dan seterusnya, dan tentu saja saya kira penting ya di situasi sekarang kolaborasi itu sih Mbak Diki. Oke, sip. Wah, ini serius banget dan bernas banget ya, hi friends. Kita cooling down bentar, Mbak Pupi, kita main game sebentar. Ini susah, lebih susah. Ya, buat profesor main game lebih susah daripada menjelaskan konsep. Waduh, gimana dong, hi friends. Tapi ini Mbak, sederhana aja kok. Aku akan menyebutkan 2 hal gitu, Mbak Popi pilih satu. Boleh gitu nggak kalau nggak milih? Nggak boleh ya? Let's see ya. Jadi ini spontan aja, nggak boleh overthinking. Yang kepilih bukan berarti Mbak Popi suka, yang Mbak Popi nggak pilih bukan berarti Mbak Popi nggak suka. It's just, association game gitu ya. Kita mulai dari yang ringan. Mbak Popi, es teh atau es jeruk? Es teh. Nggak pakai gula. Nggak pakai gula. Oke. Es teh nggak pakai gula. Mie instan atau mie yang dimasak penuh, Mbak? Kayaknya mie instan. Sorry tuh saya. Mie instan. Baik. Tahu atau tempe? Aduh, that's difficult. Tahu mungkin. Ya. Oke. Durian atau mangga? Durian, tentu saja. Oke. Kucing atau anjing? Enggak, dua-duanya. Takut. Oke. Harry Potter atau Lord of the Rings? Harry Potter. Oke. London atau Glasgow? Glasgow. Oke. Rektor atau komisaris? Well, itu enggak loh. Enggak loh. Ya udah. Menteri Keuangan atau Menteri Perdagangan? Perdagangan loh. Keuangan kan maksudnya not my thing loh. It can be, Mbak. It can be. Enggak, gitu. Just joking. Oke. Enggak, ini high friend. Soalnya kan meskipun profesor atau guru besar itu dianggap sebagai pencapaian akademik tertinggi seseorang, tidak seharusnya dong kita membayangkan itu ada di penghujung karir orang, udah jadi profesor, guru besar, terus udah gitu ya Mbak ya. Makanya ini pertanyaannya, dari profesor mau jadi rektor atau komisaris, menteri perdagangan atau menteri keuangan gitu. Kita semua mendoakan nih Mbak Popi setelah jadi guru besar itu sumbangannya lebih banyak, bukannya terus habis ini pensiun gitu Mbak Popi. I see. Mbak Popi, ini kan udah jadi guru besar. Nah, cita-cita Mbak Popi apa yang belum tercapai? Aduh, banyak sih. Tapi ya, apa ya, kalau dari kecil emang pengennya jadi guru sih. Jadi ya itu udah tik gitu. Dan apalagi Mbak? Yang lain apa ya? Yang mungkin ini relates to akademik atau non akademik? Ya apa aja cita-cita gitu. Keliling dunia. Wow, keliling dunia. Oke, baiklah. Keliling dunia. Tapi ya nggak tahu sih. Baru sebagian. Ya. Kali kalau jadi rektor atau komisaris atau menteri perdagangan atau menteri akademisi itu membuka kesempatan banyak hal, terutama bagi kita di expose internasional. Akademisi itu oke. Dan ini kalau konsisten dengan tadi ya ide Mbak Popi yang tercermin di pidato, berarti keliling dunianya mostly ke negara-negara global south buat soliciting solidarity and the commitment gitu ya Mbak ya. Semoga sih, terus keras lah. Oke. Nah, Mbak Popi kan beberapa waktu terakhir nih jadi wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan. Ada pengamatan yang penting dibagikan ke high friends nggak soal bedanya tantangan mahasiswa zaman kita dulu gitu. Ini kami cuma beda berapa tahun high friends, kami angkatan 90-an. Nggak apa-apa kan disclaimer 90-an gitu, bangga. 90s and proud kan.
bedanya mahasiswa zaman itu atau tantangannya gitu dengan yang mahasiswa zaman now apa Mbak? Jangan-jangan ini ya, zaman kita dulu hidup lebih simple to some extent ya. Sekarang mengapa tidak simple? Karena ada sosial media. Itu yang matters. Setidaknya pengamatan cepat beberapa waktu belakangan dealing dengan isu kemahasiswaan ya. One of the things yang mempressurizing mahasiswa itu jangan-jangan yang triggering banyak hal itu jangan-jangan media sosial, ada kebutuhan untuk lebih eksis di dunia maya, ada kebutuhan itu ya. Sementara zaman kita dulu kan buru-buru telepon aja nggak ada, sih janjian sama orang as simple as ya udah janjian hari ini jam sekian dan it work gitu loh. Sekarang kan enggak ya, semua lebih justru karena ada implikasi dari itu ya. Sekarang mau janjian harus share log dulu. Iya kan share log dulu dan share live location. Dan malah jadi to some extent orang malah beberapa pengalaman ya orang menggampangkan karena bisa sangat dikontak kapan saja, bisa terlambat tinggal bilang oh I'm on my way. Padahal zaman dulu nggak mungkin melakukan itu karena kita tahu kalau kita tidak komit kita yang sana nungguin di pengkolan ya itu gitu dia nggak tahu how to kontak dan kemudian memastikan itu semua. Jadi jangan-jangan tantangan terbesar ini boleh jadi saya salah, tapi tantangan terbesar teman-teman angkatan sekarang itu justru karena ada media sosial yang to some extent ada banyak ada banyak ini ya kelebihan dan bisa dimanfaatkan kemudahan dioptimalkan, tapi di sisi lain dia juga memberikan tantangan yang beda. Zaman dulu orang nggak akan peduli kok kita nongkrong di mana ya nggak sih gitu ya Allah gitu kan, makan di Indo, makan di mana sekarang itu harus jadi bagian dari dilaporkan ke dunia, sehingga itu menjadi bagian dari tantangan pressure ya jadi yang mungkin ya, tapi sehingga pentingnya adalah ya sudah sih menghandle itu dan menyadari itu, jadi nggak perlu menjadi terlalu berpikir apa kata orang bukan sih. Jangan. Oke. Ini Hi Friends, Mbak Popi ini sampai sekarang nggak main medsos. Punya satu, harusnya nggak spill ya. Nggak, jadi salah satu cara gimana Mbak Popi tetap waras di dunia yang serba cepat ini adalah Mbak Popi nggak main medsos gitu kan. Ini Mbak Popi, mungkin salah satu pertanyaan terakhir ya, Mbak Popi bisa sukses sampai sekarang itu dalam bayanganku udah dapat banyak nasihat dari banyak orang. Nah, apa sih satu nasihat yang stuck with you gitu dan Mbak Popi pengen bagikan ke Hi Friends? Ada banyak ya, tapi one of the things yang selalu saya ingat sekarang itu nasihat dari salah satu bos zaman saya kuliah dulu. Saya kan sempat kerja ya, ngajar bahasa Indonesia, macam-macam lah gitu. Itu part of the activities, jadi guru bahasa Indonesia, jadi reporter, jadi inilah. Reporter radio, benar-benar aku dulu pernah dengerin radio, reporting live di radio. Dan salah satu yang masih tertancap sampai dengan sekarang, salah satu bos saya waktu itu ngasih nasihatnya kayaknya saya udah lulus tuh Mbak Diki ya, dan sedang bimbang ini mau kemana gitu kan, dan nasihat yang itu modelnya itu kita ada acara lalu kemudian ditaruh di post-it gitu, something like that, lalu setiap orang boleh naruh komentar, dan ada yang sangat strike me itu nasihat dari salah satu bos saya itu yang bilang time is a thief when you're undecided. Di titik itu saya mikir oh iya ding, biar gimana pun hidup itu selalu banyak pilihan, hidup itu kita selalu dihadapkan dengan banyak pilihan dan sebagainya ya. Kalau kita semakin tidak decisif, semakin kita bingung, semakin kita tidak berani mengambil keputusan, that will take up your time. Dan benar, time is a thief when you're undecided. Di titik itu saya bilang oh ya yes, saya harus do something, saya harus mulai memikirkan pilihan-pilihan dan seterusnya. Sampai dengan sekarang saya selalu dihadapkan pada situasi di mana pilihan itu adalah sesuatu yang inevitable. Sehingga kemudian mengambil pilihan yang terbaik dengan segala macam kelemahan, kelebihan. Pasti akan ada disesali lah, itu pasti. Tapi that's the way we have to learn ya. Sehingga itu tadi, jadi di situ terus
selalu ya yang nasihat dari sekian banyak nasihat yang pernah saya terima, salah satunya kemudian yang paling sampai sekarang membekas itu yaitu, jadi ketika kita pada di situasi ragu-ragu, situasi limbo, situasi tidak undecided, itu sebetulnya kita sedang dicuri, gitu ya. Itu. Sampai dengan sekarang itu jadi bagian yang ya membentuk dan jadi bagian sederhana tapi dalam ya, Hi Friends ya. Jadi berterima kasih kepada bos saya waktu itu. Ada bos ya waktu itu. Tapi ngomong-ngomong, kalau waktu itu nggak jadi dosen, jadi apa ya? Jadi apa? Ini counterfactual nih Mbak, gitu. Kalau gitu ya. Kalau ada kecelakaan sejarah apa gitu, Mbak Popi jadi apa nih sekarang? Jujur aja waktu itu tuh sebenarnya part of nasihat itu sebenarnya terkait dengan pilihan-pilihan setelah lulus mau apa ya. Jujur aja waktu itu pernah ikut training dan bukan training, tes ya. Satu-satunya tes yang pernah saya ikuti ketika apply itu tesnya untuk menjadi manajemen trainee di salah satu bank swasta back to late 1990s ya. Jadi kita bicara konteks itu, belum konteks sekarang. Sudah sampai kepada taraf yang terakhir, tinggal dipanggil direksi dan macam-macam, tapi suratnya datangnya terlambat. Waduh, oh ya, karena waktu itu masih lewat pos, bukan lewat email, bukan lewat telepon, bukan lewat WhatsApp. Jadi kalau suratnya tidak datang terlambat, that would be probably ya, kemungkinan ya ada different ini ya, jalan hidup yang berbeda. Oke, jadi kalau surat panggilan wawancara dengan direksi itu datang tepat waktu, Mbak Popi sekarang sudah menjadi I don't know, mungkin berkarir. Every road leads to komisaris gitu kan. Sudah berada dalam situasi yang mungkin sama sekali berbeda. Mungkin akan beda banget. Nah, sampai deh kita, Mbak. Sudah ya. Makasih banget ngobrol-ngobrolnya ya, Mbak ya. Insightful banget gitu. As usual, I learn a lot from you. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Makasih ya. Ya, makasih juga. Hai friends, kami udah sampai di Visipol UGM. Kami ngantor dulu ya. Makasih banget udah menyimak podcast Hubungan Internasional. Nantikan terus episode kami berikutnya dan sampai jumpa. Dadah. Oke.